Bab 147, Bunuh dan Rampok. Tingkat Raja. Chen Zong akhirnya meningkatkan armor pedang Dewa Kurio ke tingkat Raja, dan kekuatannya meningkat pesat, membuatnya sangat kuat. Peningkatan kekuatan 10 kali lipat, peningkatan kecepatan 10 kali lipat, peningkatan pertahanan 10 kali lipat, dan lapisan pertahanan ilahi yang kuat. Karena kehendak ilahi Chen Zong kuat, lapisan perlindungan ilahi itu sekuat itu, yang berarti dia ingin mengguncang Chen Zong dengan serangan ilahinya. Kekuatan kehendak ilahi setidaknya harus jauh lebih besar daripada kekuatan Chen Zong. Dapat dikatakan bahwa ketika dipersenjatai dengan baju besi pedang Dewa Kuno tingkat Raja ini, kekuatan Chen Zong menjadi lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya, menjadi semakin tirani. Tentu saja, dia masih berada di level alam super suci tertinggi, tetapi di awalnya memasuki alam super suci ekstrim untuk pertama kalinya, jadi sekarang dia berada di level teratas di antara alam super suci ekstrim. Kekuatan tirani melonjak tanpa henti. Armor pedang Dewa Kuno terhubung erat dengan darahnya sendiri. Setelah beberapa saat, Chen Zong menyingkirkan armor pedang Dewa Kuno dan mengubahnya menjadi lapisan cairan emas hitam yang menutupi tulangnya. Bahkan jika dia menyingkirkan armor pedang Dewa Kuno, tubuh Chen Zong masih memancarkan aura yang kuat. Double. Ketika baju besi pedang Dewa Kuno ditingkatkan dari tingkat umum ke tingkat Raja, karena hubungan darah yang erat antara baju besi pedarik Dewa Kuno dan Chen Zong sendiri, tubuh abadi kosmik Chen Zong juga ditingkatkan. Kekuatan yang dimiliki oleh tubuh abadi kosmik Zong menjadi semakin kuat. Begitu dia mengepalkan tinjunya, langsung terdengar suara dentuman, seolah-olah itu bisa menghancurkan gunung, dan satu pukulan bisa menembus langit. Sangat kuat. Meskipun ia bukan seorang praktisi fisik, tubuh abadi alam semesta pada awalnya sangat kuat. Setelah itu, ia telah ditempa dan ditingkatkan lagi dan lagi, dan menjadi semakin kuat, sehingga kini telah mencapai tingkat yang sangat mencengangkan. Dengan keabadian alam semesta saja, aku cukup untuk bersaing dengan Raja Iblis tertinggi. Chen Zong tidak bisa menahan diri untuk diam-diam berkata, dengan senyuman di bibirnya. Hanya mengandalkan kekuatan fisik, tanpa menggunakan kekuatan kultivasi, sudah cukup untuk bersaing dengan Raja Iblis teratas, sungguh menakjubkan. Tubuh abadi alam semesta telah meningkat lebih dari 2 kali lipat, dan kekuatan pikiran Hun Yuan juga telah ditingkatkan, dan kemurniannya telah meningkat sebesar 30%. Ini berarti kekuatan pikiran Hun Yuan lebih kuat, yang pada dasarnya membuat milik Chen Zong kekuatannya semakin ditingkatkan. Sekarang, tanpa dipersenjatai dengan armor pedang Dewa Kuno, orang kuat seperti Chang He Tianzun bukan lagi lawan Chen Zong. Tentu saja, jika Anda ingin membunuh orang kuat di level Chang He Tianzun, Anda tetap tidak bisa dipersenjatai. Armor pedang Dewa Kuno, itu tidak bisa dilakukan, itu hanya bisa ditekan. Sekarang armor pedang ilahi kuno telah ditingkatkan ke tingkat Raja, maka kita harus mendapatkan jiwa surgawi lainnya, kata Chen Zong diam-diam, matanya berkedip tanpa henti. Tujuan mengambil jiwa surgawi lainnya adalah untuk memberikannya kepada Dewa Kaisar Jiu untuk menyelesaikan kesepakatan antara dirinya dan dia. Tentu saja, jika kondisinya memungkinkan, Chen Zong tidak akan keberatan memperoleh lebih banyak jiwa surgawi. Selain jiwa surgawi, Anda juga perlu mendapatkan garis keturunan makhluk surgawi. Garis keturunan manusia surgawi tingkat biasa perlu diserahkan kepada dinasti Tianxin, dan esensi ilahi nilainya luar biasa dan dapat digunakan untuk membeli sumber daya yang berguna bagi Anda. Di mana Tuan Surgawi ketiga? Chen Zong berkata diam-diam, sosoknya bersinar, dan segera berubah menjadi seberkas cahaya pedang kecil, terbang keluar dari udara dan menghilang dalam sekejap mata. Chang He Tianzun meninggal, tetapi karena dia meninggal di Water Mansion, belum ada yang tahu apakah Seng Wang Tianzun meninggal dalam waktu singkat, beritanya tidak menyebar. Saat Chen Zong menanyakan tentang pembangkit tenaga listrik tingkat Tianzun lainnya, dia juga mencari garis keturunan Tianren. Sama seperti darah iblis, garis keturunan makhluk surgawi juga dapat dibagi menjadi alam biasa, elit, atas, dan ekstrim. Semakin tinggi kadar darahnya, semakin langka dan semakin sulit mendapatkannya.
Chen Zong tidak tahu tentang garis keturunan tingkat ekstrim. Sulit diperoleh, dan sangat bagus untuk mendapatkan garis keturunan tingkat atas. Menekan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi teratas, dan kemudian menggunakan rahasia pemurnian darah, sebagian dari garis keturunan surgawi dan manusia diekstraksi dari tubuh pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi teratas. Ini adalah garis keturunan elit senilai 30 yuan ilahi, dan dengan cepat dikumpulkan oleh Chen Zong. Dia tidak sengaja berburu karena Chen Zong punya perasaan yang sepertinya datang dari suatu tempat. Dia tidak bisa berburu dengan liar, jika tidak maka akan membawa bencana yang mengerikan. Masih belum diketahui apakah ada orang kuat di alam dewa di dinasti Shen Hui. Bahkan jika mereka belum muncul, bukan berarti mereka tidak ada. Alam para dewa setara dengan alam para dewa, dengan kekuatan yang menakjubkan dan cara yang tidak dapat diprediksi. Sekelompok istana indah terletak di atas tanah, membentang ke segala arah dan proporsional. Posisi masing-masing istana tampak semrawut, namun nyatanya sangat khusus, membentuk pola misterius, dan seolah terhubung ke langit, ki dan mesin menyatu, seolah-olah seekor naga bersembunyi di jurang yang dalam. Ini adalah kediaman kerajaan dinasti Shen Hui. Istana-istananya cemerlang dan tak terbatas, dan bersama Sania mereka membentuk sebuah formasi besar yang mencapai langit dan bumi, menutupi dan melindungi semua istana, dan mereka bergantung satu sama lain. Arai sebesar itu, biasanya dalam keadaan setengah terbuka, mengkonsumsi daya yang sangat kecil, tetapi kemampuan perlindungannya tidak lemah sama sekali. Cukup untuk memblokir serangan tingkat Tianzun biasa tanpa menerobos bahkan menjebak dan membunuh orang biasa. Level Tianzun dapat melawan level Tianzun teratas. Bahkan jika Tianzun level ekstrim ingin menerobosnya, itu tidak semudah itu dan akan memakan waktu. Formasi besar seperti itu benar-benar sangat kuat, dan hanya keluarga kerajaan dengan kekuatan yang begitu kuat dan latar belakang yang mendalam yang dapat memilikinya. Kekuatan peringkat kedua tentu saja sangat kuat, tetapi formasi besarnya paling banyak hanya dapat mencapai level-level Tianzun biasa. Kurang dari level Tianzun teratas. Saat ini, malam sedang gelap, dan terdapat banyak bintang. Beberapa di antaranya sangat terang, dan cahayanya bersinar ke segala arah, membuat orang merasa seperti terik matahari. Ada seseorang yang berdiri di platform setinggi 1000 meter di keluarga kerajaan, menatap ke langit dan menatap bintang. Platform setinggi 1000 meter ini disebut Observatorium Bintang. Ini digunakan untuk mengamati bintang-bintang dan mempelajari naik turunnya serta perubahannya. Pria yang berdiri di observatorium adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih. Matanya tampak keruh, namun nyatanya sangat cerah, jernih, dan tajam. Orang tua itu dikelilingi oleh jejak fluktuasi misterius. Auranya tidak jelas dan dalam, dan setinggi langit berbintang. Jika Chen Zong melihatnya, dia pasti akan terkejut, seorang pria dengan garis keturunan yang luar biasa. Orang tua itu sedang mengamati langit di malam hari, dan tiba-tiba menemukan ada 2 bintang yang hilang, 2 bintang yang sangat bersinar. Dia terkejut, dan dengan cepat mulai menghitung dengan jarinya yang akan datang. Niat membunuh itu begitu kuat, begitu tiba-tiba, dan begitu menakutkan sehingga bahkan dengan kekuatannya yang dahsyat, penguasa surgawi tingkat atas mau tidak mau merasa takut. Melihat lagi, nampaknya beberapa bintang yang bersinar di langit malam secara bertahap dipenuhi lapisan darah, diam-diam mengisinya seperti kabut. Tanda ini hanya bisa dilihat oleh orang tua ini. Ini adalah kemampuan garis keturunannya yang unik. Tanpa ragu, lelaki tua itu segera mengirimkan pesan tersebut. Segera, seberkas cahaya melintas di langit malam dan mendarat di observatorium, menampakkan tubuh yang megah. Tubuh agung ini mengenakan baju perang emas putih dan jubah panjang. Jubahnya berwarna merah dan ditutupi dengan garis-garis emas yang putus-putus. Kaisar Agung, orang tua itu dengan cepat membungkuk sedikit dan memberi hormat kepada pengunjung itu. Tidak perlu sopan, Tuan Su. Sosok agung ini langsung menjawab, jika Tuan Su menemukan sesuatu, tolong kirimkan saya pesan. Kaisar Agung, saya mengamati langit di malam hari dan menemukan bahwa bencana akan datang.
Orang tua itu berkata tanpa omong kosong yang tidak perlu, dan langsung menuju ke topik dengan ekspresi serius dan sedikit kepanikan. Bencana macam apa? Kaisar Senhui dari dinasti Senhui yang tinggi dan kuat bertanya segera setelah mendengar ini, dengan nada serius. Orang tua ini adalah sosok setingkat Sulao. Dialah satu-satunya yang memiliki prestasi besar dan memiliki garis keturunan yang unik. Dia dapat mengamati bintang-bintang dan menyimpulkan naik turunnya dinasti. Jika bencana datang, maka benar-benar ada bencana dan akan menimpa dinasti Senhui. Bencana ini adalah bencana yang mematikan. Orang tua itu berkata dengan nada yang sangat serius, saya melihat bahwa bencana yang mematikan ini akan datang, dan banyak orang kuat akan mati di dalamnya. Kaisar, jika tebakanku tidak salah, 2 penguasa surgawi akan terbunuh sekarang, kata Sulao dengan ekspresi yang sangat serius, yang membuat Kaisar Senhui tiba-tiba terkejut dan ekspresinya berubah drastis. 2 tuan surgawi. Berapa banyak level Tianzun yang ada di dinasti Senhui? Jumlah mereka hanya beberapa lusin, tetapi 2 orang mati sekaligus, sungguh kerugian yang sangat besar. Yang paling penting adalah ini hanyalah permulaan dari bencana mematikan ini. Jika terus berlanjut, orang-orang setingkat Tianzun yang lebih kuat kemungkinan besar akan mati. Sama sekali tidak diperbolehkan. Dia adalah pemimpin dinasti Senhui, Kaisar Senhui, dan penguasa surgawi lainnya semuanya adalah rakyat dan rakyat dinasti Senhui. Tun Su, tolong tebak sumber pasti pembunuhan itu, kata Kaisar Senhui dengan suara dingin dan ekspresi tegas. Tidak peduli siapa yang berani melakukan pembantaian di dinastinya, mereka akan mati. Ya, Kaisar Agung. Setelah Tuan Su menjawab, dia segera berkonsentrasi dan mengaktifkan garis keturunannya yang luar biasa dan unik hingga ekstrim satu sama lain. Setiap cahaya bintang berkelap-kelip tanpa henti, dipenuhi fluktuasi aura mistis dan misterius yang tak tertandingi. Kaisar Senhui sedang menunggu dengan tenang di samping, menunggu hasil spekulasi Sulao. Auranya terkendali dan tenang, dan kekuatan yang sangat kuat terus melonjak di tubuhnya, seolah-olah gunung berapi purba terus mengumpulkan kekuatan dan akan segera meledak. Seolah keluar. Siapa ini? Siapa yang berani melakukan pembantaian di dinasti Senhui? Apakah dia orang kuat dari luar dinasti? Tapi tidak peduli dari mana mereka berasal, atau apakah mereka orang kuat di dalam dinasti itu sendiri, singkatnya, melakukan pembantaian sama sekali tidak diperbolehkan. Tepat ketika Tuan Su menggunakan seluruh kekuatannya untuk berspekulasi, bintang bersinar lainnya tiba-tiba berkedip sedikit dengan cepat, dan ada jejak darah memenuhi udara, perlahan-lahan tumbuh, seolah-olah membuat bintang bersinar itu menjadi seperti warna merah bersinar, cahaya bintang lambat laun menjadi redup. Bersambung. Bab 148, Dua Dewa Agung. Api Suci Tuhan Surgawil. Ini adalah target ketiga Chen Zong, seorang penguasa surgawi tingkat biasa. Demigod Kaisar ke-9 membutuhkan 1 jiwa iblis dan 1 jiwa surgawi, tetapi tidak memerlukan tingkat jiwa iblis dan jiwa surgawi, jadi tingkat biasa juga dapat diterima. Akan lebih mudah bagi Chen Zong untuk memburu Tianzun biasa. Bahkan jika lawannya berjaga-jaga, dia tidak bisa menghentikan Chen Zong, apalagi tindakan Chen Zong sangat rahasia. Api Suci Tianzun adalah nenek moyang dari Sekte Api Suci. Justru karena keberadaan Api Suci Tianzun, Sekte Api Suci dapat terus tumbuh dan berkembang, mendominasi satu sisi dan menempuh jarak jutaan mil. Di daerah di mana gerbang Api Suci berada, terdapat sebuah gunung berapi yang sangat purba. Gunung berapi ini tingginya 9 km dan luasnya ratusan mil, terus-menerus menyemburkan api putih dahulu kala, dan kemudian disebut Api Suci. Diduduki oleh Tianzun, namanya diubah menjadi Gunung Berapi Suci. Api putih Gunung Berapi Suci lebih menakutkan daripada api vulkanik biasa. Suhunya yang tinggi 10 kali lebih kuat dari itu. Begitu ahli tingkat Tianjun berada di dekatnya, mereka akan merasa tidak nyaman dan seperti terpanggang kering. Namun, ahli tingkat Tianjun tidak dapat mendekatinya, jika tidak maka akan terpanggang dalam waktu singkat. Hanya prajurit tingkat raja yang dapat menahan kekuatan luar biasa dari Gunung Berapi Suci.
Gunung berapi suci juga merupakan tempat peristirahatan bagi dewa surgawi api suci. Cahaya pedang melintasi langit dengan kecepatan yang sangat cepat, La terbang melewatinya tanpa henti dan terbang menuju ke arah gunung berapi suci. Sosok di dalam cahaya pedang itu tidak lain adalah Chen Zong, gunung berapi suci, pembudidaya api suci Tianzun. Chen Zong telah mengetahui beritanya dengan jelas. Sengyang Tianzun sendiri adalah Tianzun tingkat biasa, dan garis keturunannya terkait erat dengan sistem api. Bagaimanapun, kekuatan Tianzun tingkat biasa hampir sama dengan Chang He Tianzun. Jika dia menghadapi dewa kuno bersenjata Chen Zong, yang menggunakan kekuatan penuhnya dalam baju besi pedang, bukanlah tandingannya sama sekali. Sangat disayangkan bahwa armor pedang dewa kuno tingkat raja menghabiskan lebih banyak kekuatan kultivasi. Chen Zong menghela nafas diam-diam saat dia terbang melewatinya. Armor pedang dewa kuno tingkat umum mengkonsumsi budidaya seseorang 2 kali lebih banyak dari tingkat prajurit, sedangkan baju besi pedang dewa kuno tingkat raja mengkonsumsi 2 kali lebih banyak dari baju besi pedang dewa kuno tingkat umum. Peningkatannya sangat jelas. Konsumsi 2 kali lipat, yang berarti bahwa budidaya kuat Chen Zong tidak dapat mempertahankan armor pedang dewa kuno tingkat raja untuk waktu yang lama. Chen Zong sendiri mencoba sedikit dan berspekulasi, dan menemukan bahwa ketika dia menembak dengan seluruh kekuatannya, dengan miliknya budidaya yang kuat, hanya dapat mendukung konsumsi armor pedang dewa kuno tingkat raja selama setengah seperempat jam, dan ini tanpa ledakan kekuatan mental Hun Yuan. Untungnya, saya mendapatkan rahasia Void Hidden Yuan dari tanah leluhur. Chen Zong merasa semakin bahagia karena telah mendapatkan rahasia Void Hidden Yuan. Jika tidak ada rahasia Void Hidden Yuan, maka armor pedang dewa kuno tingkat raja seperti kartu truf bagi saya, dan hanya dapat digunakan pada saat-saat kritis kekuatan mental Hun Yuan pecah, hanya bertahan seperempat jam. Namun rahasia dari Void Hidden Yuan adalah membuka Void Acu Points. 1 Void Acu Point dapat menampung semua budidayanya sendiri. 2 Void Acu Point sama dengan 2 budidaya lagi. Semakin banyak titik akupuntur, semakin banyak budidaya yang dapat ditampung dan disimpan. Dengan cara ini, armor pedang dewa kuno tingkat raja dapat digunakan sebagai metode biasa. Langit sangat luas dan cahaya pedang beterbangan. Chen Zong akhirnya melihat sebuah gunung besar berdiri di antara langit dan bumi. Api putih terus-menerus menyembur keluar dari puncak gunung, berubah menjadi gumpalan bunga api putih dan berhamburan dari segala arah. Percikan tersebut mengandung suhu yang sangat tinggi, dan jika seorang jenderal surgawi menyentuhnya, kemungkinan besar dia akan mati terbakar. Gunung berapi suci akhirnya tiba. Ekspresi Chen Zong tegas, auranya benar-benar terkendali, dan cahaya pedangnya menjadi redup, membuatnya semakin tidak mencolok. Ribuan mil jauhnya di bawah gunung berapi suci, terdapat sebuah kompleks istana, diselimuti formasi besar. Tampaknya samar-samar Anda dapat melihat gumpalan api yang menghubung, seolah-olah itu adalah tungku besar yang tak terlihat, yang dengan kuat melindungi kompleks istana dari musuh asing. Meskipun formasi ini dapat menahan invasi musuh asing, ia juga dapat terus mengumpulkan nafas api dari segala arah dan terus menyatukannya ke dalam sekte apel suci, mengubahnya menjadi nafas api suci murni untuk diserap oleh para murid sekte api suci. Biarkan mereka berlatih lebih baik dan meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka. Meskipun Chen Zong belum mempelajari formasi secara intensif, dia memiliki dasar tertentu dalam formasi. Ditambah dengan pengetahuannya yang luas dan persepsi yang tajam, dia dapat menebak beberapa rahasia formasi sekte api suci. La layak menjadi kekuatan yang kuat, dan layak menjadi warisan budidaya ras surgawi. La memang memiliki keunikan dan kecemerlangan tersendiri. Namun, tujuan Chen Zong bukanlah sekte api suci, tetapi api suci Tianzun. Sedangkan untuk sekte api suci, jika ada garis keturunan yang cemerlang, bukan tidak mungkin untuk menyempurnakannya saat itu. Mengunci gunung berapi suci di kejauhan, Chen Zong dengan cepat mendekat, dan energi mental Hun Yuan terus menyebar dan menyebar. Setelah pertempuran dengan Chang He Tianzun, Chen Zong tahu bahwa meskipun kekuatan pikiran Hun Yuan-nya dirahasiakan, tingkat Tianzun masih bisa merasakan jejaknya, jadi dia mencoba membuat kekuatan pikiran Hun Yuan-nya setipis mungkin.
Selama persepsi, ada aura tertahan di dalam gunung berapi suci. Aura tersebut sangat kuat. Jika tidak meletus, ia akan menjadi sangat kuat. Tidak, bukan satu tarikan napas, melainkan dua tarikan napas. Sebenarnya ada dua aura tingkat Tianzun. Chen Zong sedikit menyipitkan matanya. Satu tingkat Tianzun dan dua tingkat Tianzun adalah dua konsep yang berbeda. Tidak sulit untuk membunuh penguasa surgawi biasa, tetapi jika ada dua penguasa surgawi biasa, itu akan menjadi sedikit lebih sulit. Pikiran Chen Zong berubah, tetapi dia tidak punya niat untuk menyerah. Dengan seluruh kekuatannya, tidak terlalu sulit untuk membunuh dua dewa surgawi biasa. Terlebih lagi, dia awalnya hanya mencari dewa surgawi api suci, tetapi dia tidak melakukannya. Saya tidak berharap akan ada satu lagi yang cukup untuk membunuhnya. Setelah dengan hati-hati merasakan kekuatan gunung berapi suci, Chen Zong memutuskan untuk langsung membobolnya. Bersenjata. Dalam sekejap, cairan emas gelap mengalir keluar dari tubuh, menutupi seluruh tubuh, berubah menjadi sepasang baju besi emas gelap, menutupi seluruh kepala hingga tubuh, hanya mata yang terbuka, tetapi bahkan di mata, ada juga lapisan pertahanan kekuatan yang tak terlihat. Begitu dia dipersenjatai dengan baju besi pedang ilahi kuno tingkat raja, Chen Zong segera merasakan bahwa kekuatan yang mengalir di tubuhnya sangat kuat. Tampaknya begitu dilepaskan, itu bisa menghancurkan langit dan menghancurkan ruang hampa. Kecepatannya dengan kecepatan penuh, mencapai titik ekstrim, dan dia muncul langsung di gunung berapi suci, menatap lubang besar di bawah, yang terus-menerus menyemburkan api putih. Bergegas. Tanpa ragu, Chen Zong segera bergegas ke gunung berapi suci. Bahkan jika kekuatan bertarung Saint Flame Tianzun menjadi lebih kuat di gunung berapi suci, Chen Zong tidak akan bisa mundur sama sekali. Kekuatan. Ini adalah keyakinan pada kekuatan diri sendiri. Siapa? Tiba-tiba terdengar teriakan keras, penuh amarah. Sengyan Tianzun sendiri bukanlah orang yang pemarah, sebaliknya ia sangat berapi-api. Saat menghadapi orang luar, ia langsung menjadi marah, disusul dengan teriakan yang menakutkan dan tajam. Itu bukanlah dewa surgawi, tapi binatang Phoenix yang telah mencapai tingkat dewa surgawi biasa. Binatang Phoenix ini adalah Phoenix suci api surgawi yang hidup di dasar gunung berapi suci pada tahun-tahun awalnya. Setelah ditundukkan oleh dewa surgawi api suci, ia dibudidayakan dengan hati-hati dan tumbuh bersama, mencapai tingkat dewa surgawi biasa. Baik dewa surgawi api suci dan Phoenix suci api surgawi berada pada tingkat dewa surgawi, yang membuat kekuatan tempur tertinggi sekte api suci semakin menakjubkan. Di bawah gunung berapi suci, terdapat danau magma putih besar yang menutupi ratusan mil. Di langit, burung Phoenix emas putih sepanjang 100 meter membubung tanpa henti di dalamnya, dengan lapisan api putih menyala di tubuhnya. Dalam sekejap, Phoenix suci api surgawi mengeluarkan teriakan bernada tinggi, tiba-tiba melebarkan sayapnya, dan meledakkan bola api emas putih ke arah Chen Zong. Nyala api begitu berkobar hingga membakar segalanya, dan berisia kekuatan yang mendominasi, seolah ingin menyerang. Seperti menghancurkan segalanya, tidak menunjukkan belas kasihan. Api suci Tianzun juga mengambil tindakan pada saat yang sama, menamparkan udara dengan telapak tangannya. Segel tangan besar api suci berisi kekuatan yang sangat kuat dan berkobar, dan membombardirnya dari kejauhan. Begitu mereka bertemu, Chen Zong menahan dua serangan mengerikan dan menderita ancaman yang mengerikan. Jika Chen Zong hanyalah seorang Tianzun biasa, itu akan menjadi tak tertahankan, karena di lingkungan gunung berapi suci, kekuatan serangan api suci Tianzun akan meningkat sebesar 30%, dan kekuatan Phoenix suci Skyfire juga akan meningkat sebesar 30% bersama-sama, sudah cukup untuk bersaing dengan Tianzun tingkat atas. Chen Zong bukanlah penguasa surgawi biasa, dia juga bukan penguasa surgawi tertinggi, dia adalah penguasa surgawi ekstrim, atau penguasa surgawi tertinggi yang telah mencapai tingkat tertinggi tidak ada saingan. Menghadapi upaya bersama dari Phoenix suci api surgawi dan dewa surgawi api suci, ekspresi Chen Zong tidak berubah sama sekali, dan matanya tidak goyah sama sekali. Dengan kilatan tubuhnya,
dia berubah menjadi cahaya pedang dan menembak di angkasa. Pedang pikiran surgawi juga muncul dalam sekejap, memotong. Dengan pedang, cahaya pedarik menembus udara, membelah api emas putih yang dikeluarkan oleh Phoenix suci seolah-olah itu adalah permulaan dunia. Momentumnya sehalus bambu yang patah dan tak tertahankan. Kekuatan api platina memang sangat kuat dan mencengangkan, namun di bawah celah kekuatan absolut, semua kekuatan akan diabaikan dan dimusnahkan. Shen Xiao. Rencana Chen Zong adalah bertarung dengan cepat dan menyelesaikan pertempuran secepat mungkin untuk menghindari perubahan waktu yang tidak perlu. Memotong. Dengan pedang Shen Xiao, Phoenix suci api surgawi segera terbelah, dan tubuh tirani sepanjang 100 meter tidak dapat menghalangi ketajaman pedang. Setelah terputus, Phoenix suci api surgawi segera mengeluarkan suara gemuruh. Saat kekuatan melonjak, bagian yang terputus ditutup kembali, tetapi banyak daya yang dikonsumsi. Potong-potong-potong. Satu demi satu pedang menebas Phoenix suci api surgawi, dan juga pada dewa surgawi api suci. Segera, mata Chen Zong berlumuran darah. Saat darah itu muncul, aura samar menyebar, meliputi ratusan mil di dalam gunung berapi suci dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Danau magma putih yang menggelegak juga berhenti sejenak, seolah-olah telah mengeras. Bayangan berdarah muncul di tubuh Chen Zong, memancarkan kekuatan membunuh yang mengerikan, seolah-olah telah melintasi jurang pembunuhan. Shuro darah. Segera setelah pedang rahasia ini digunakan, apakah itu Dewa Surgawi Api Suci atau Phoenix Suci Api Surgawi, mereka segera merasa bahwa mereka ditekan oleh kekuatan yang sangat menakutkan. Cahaya pedang berwarna darah menembus udara, dan dengan niat membunuh, ia langsung menyerang Api Suci Tianzun, membelah Api Suci Tianzun menjadi dua cara yang tak tertahankan. Membunuh. Di bawah pengaruh dan penindasan Blood Surah, Holy Flame Tianzun dan Skyfire Holy Phoenix bukanlah tandingannya sama sekali, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bersambung.